This is a special news bulletin. Today, August 15, 1945, the Empire of Japan has officially surrendered to the Allied forces. The announcement came through a radio broadcast by Emperor Hirohito himself, addressing the Japanese people for the first time. This marks the end of World War II after 6 years of global conflict. People across Allied nations are taking to the street in celebration. Victory in Japan, VJ Day has arrived. 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Ini menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk merdeka. Namun, di rumah Soekarno, terjadi perdebatan antara golongan tua dan golongan muda. Soekarno sedang sakit malaria, tapi para pemuda mendesak keras. Ini kesempatan kita, Bung Karno. Jepang sudah kalah. Tidak ada alasan lagi untuk menunggu. Kemerdekaan bukan soal sepele. Kita tidak boleh tergesa-gesa. Kita harus menunggu respon dari Jepang. Jangan terburu-buru. Apa kita akan menjajah kompetisi menyebabkannya rakyat mengambil haknya sendiri? Tenang, semua itu merdeka. Tapi mari dulu kita bicarakan baik-baik. Jangan ada paksaan. Kami mewakili suara rakyat, Bu. Rakyat sudah lama menderita. Apa kita harus tunggu izin penjajah yang kalah perang? Soal martabat bangsa, jangan biarkan Jepang seolah memberikan kita kemerdekaan, seolah itu hanya dari mereka. Kami tidak membela Jepang. Kami hanya ingin kemerdekaan kita tidak dipermainkan oleh siapapun. Kita tergesa dan gagal, yang mati bukan hanya kita, tapi seluruh harapan bangsa ini. Bangsa kalian akan korupsi tanpa adalah bunuh diri. Dan menunggu terlalu lama adalah pembunuhan harapan. Antara semangat dan kehati-hatian, antara darah muda dan kebijaksanaan tua. Malam itu, Jakarta terasa sesak oleh ketegangan. Para pemuda merasa waktunya sekarang. Para tokoh tua menahan langkah demi kehati-hatian. Tapi sejarah tak pernah menunggu terlalu lama. Ini dari keburu paling sekali. Kami minta maaf, tapi kalau Bung Karno tidak proklamasikan kemerdekaan, kami yang akan turun ke rakyat dan bertikai. Jangan bertindak sembrono, Herul. Ini hanya bukan soal semangat. Justru karena itu, kami tidak bisa diam. 15 Agustus, di sebuah tempat di Jakarta, para pemuda berkumpul. Kekalahan Jepang telah mereka ketahui dari siaran radio luar negeri. Mereka tidak ingin kemerdekaan ini menjadi hadiah dari penjajah. Mereka ingin mengambilnya dengan tangan sendiri. Jepang menyerah. Tidak ada lagi kekuatan mereka di sini. Kalau kita menunggu, mereka bisa saja mengatur kembali. Kita harus proklamirkan besok. Tapi Bung Karno Hatta masih hati. Mereka masih menunggu dan Jepang. Padahal di saat paling tepat. Kalau kita diam, nanti Soekarno-Hatta cuma menjadi sejauh boneka Jepang. Kita akan kehilangan momen. Maka, kita tak bisa hanya menunggu. Kita harus bertindak. Kita bawa mereka keluar dari pengaruh Jepang. Kita bawa mereka ke tempat yang aman, ke tengah tembok. Tapi, menculik, itu tindakan besar. Ini bukan penculikan, ini penyelamatan. Kita ingin mereka berbicara sebagai wakil rakyat, bukan wakil Jepang. Malam ini kita jalan, Bung Karno, Bung Hatta, kami akan bawa pilihan demi kemerdekaan. Demi Indonesia, demi rakyat yang sudah terlalu lama menunggu. Para pemuda itu bersumpah dalam diam. Malam itu juga mereka bergerak, bukan dengan senjata, tapi dengan tekad. Dan dunia tak akan pernah lupa bahwa kemerdekaan Indonesia dipaksa lahir oleh semangat muda. Malam itu, rumah Soekarno terlihat sunyi. Fatmawati tampak menenangkan Guntur kecil yang menangis pelan. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang keras dan tergesa. Assalamualaikum. Siapa malam-malam ini?
Kami tidak bisa menunggu lebih lama, Bung Fatma. Bung Karno dan Bung Hatta harus ikut dengan kami malam ini juga. Oke, maksud kalian, ini sudah larut malam. Bung Karno sedang sakit dan Bung baru saja tertidur. Apa ini? Karena orang masuk tidak sopan. Maaf, Bung Karno melakukan ini di bangsa. Waktu kita tidak banyak, Jepang sudah kalah. Ini momen emas untuk proklamasi. Tapi menculik bukan jalan yang terbaik. Ini bukan demokrasi, ini paksaan. Ini bukan penculikan, ini penyelamatan. Kami tidak mau proklamasi ditunda hanya karena kalian masih percaya dengan janji Jepang. Kami bukan partai mereka. Kami hanya kata ingin rakyat menjadi korban. Kedaulatan negara. Justru jika kita menunggu, rakyat akan mengira kita pengecut. Lihat di luar sana, Bu. Rakyat sudah gelisah. Mereka ingin mendengar kabar bahwa Indonesia sudah merdeka. Hei, apa yang kalian lakukan di sini? Ini rumah Bung Karno, bukan markas pemberontakan. Maaf, Suyuti, ini bukan pemberontakan, ini desakan kemerdekaan. Kami ingin proklamasi segera dilakukan. Kalau kalian anggap Bung Karno seperti ini, apa bedanya kalian dengan penjaga? Kalian tahu beliau sedang sakit. Kami tahu, tapi waktu tidak bisa menunggu. Ini bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyelamatkan cita-cita bangsa. Kalian akan membawa Bung Karno yang sedang sakit, dan aku untuk masih baik. Apakah kalian pikir ini benar-benar? Kami tahu ini berat, Bu. Kami mohon, ikutlah bersama kami. Hanya untuk satu malam, di Rengas Dengklok kalian akan aman. Kita bisa bicara tanpa tekanan Jepang. Baik, jadi kalian yang tanggung jawab atas keselamatan kami. Semoga kalian tahu apa yang kalian lakukan. Kalau begitu, jangan salah langkah. Proklamasi harus lahir dengan akal sehat, bukan emosi buta. Tapi aku percaya kalian, karena aku juga ingin merdeka. Terima kasih, Sayuti. Kami akan jaga mereka. Tapi, bolehkah aku ikut dengan kalian? Aku ingin menjaga Bung Karno dan Bung Hatta. Baik, ikutlah bersama kami. Malam itu menjadi saksi ketegangan besar antara golongan tua dan muda. Dengan niat suci, tapi cara yang keras, para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Bukan untuk menculik, tapi memaksa sejarah agar bergerak. Pagi mulai menyapa Rengas Dengklok. Rumah kecil itu menjadi saksi ketegangan sejarah. Soekarno masih melawan demamnya, tapi para pemuda terus mendesak. Mereka tahu waktu tak menunggu. Bung Karno, rakyat sudah cukup menderita. Berapa lama lagi kita harus diam? Ini saatnya. Herul, kamu udah semangat dan itu baik. Tapi kemerdekaan tak boleh hanya didorong oleh emosi. Ini menyangkut masa depan bangsa. Lihat, Bung, sawah, petani, rakyat, semuanya ingin menyambut kepemimpinan yang baru. Tetapi pemimpinnya masih ragu. Apa kau pikir aku tidak peduli? Kau tidak tahu bukan memimpin bangsa. Di balik setiap urusan ada nyawa di baliknya. Kami tidak bermaksud memberontak, Bu. Kami hanya ingin memastikan proklamasi tidak ditunda. Jepang sudah kalah. Jangan pastikan Jepang bergerak untuk merdeka lagi. Maafkan aku datang terlambat. Aku berhasil menemui Maeda. Dia bersedia untuk membantu kita menyusun naskah proklamasi. Rumahnya bisa kita gunakan aman, dijamin tidak ada tentara Jepang yang mengganggu. Jadi kita bisa kembali. Jika memang gitu, maka waktunya sudah tiba. Kita pulang, kita menulis sejarah. Akhirnya, maafkan aku, Bung. Aku hanya terlalu mencintai negeri ini. Besok akan lahir Indonesia yang baru, bukan karena tekanan, tapi karena kehendak sendiri. Dengan kesepakatan itu, mereka bersiap kembali ke Jakarta. Langit Rengas Dengklok masih biru, tapi di dada mereka telah menyala api kemerdekaan. 16 Agustus 1945, mereka tiba di rumah Laksamana Maeda. Di tempat inilah
sejarah akan ditulis dengan pena, bukan pedang. Rumah ini aman, silakan gunakan sekoci. Tapi saya tak bisa bercampur. Saya percaya pada niat baik kalian. Terima kasih dan bantuan yang berkembang tidak bangsa ini. Kalau itu, saya pamit. Tulis yang sederhana Bu, tapi kuat agar mudah dipahami semua rakyat. Yang penting ini suara kita, bukan Jepang, bukan tekanan dari luar. Ini murni dari hati bangsa. Semoga Tuhan memberkati kata yang ada di dalam kertas itu. Tidak, ini kata-kata untuk akhirnya sebuah negara. Baik, sekarang waktunya diketik. Ini harus segera diperbanyak dan diumumkan. Sayuti kesini. Siap Bu. Ketik ini dengan hati, ini suara rakyat. Ganti sedikit bagian penutupnya. Jangan tulis wakil-wakil bangsa Indonesia, tapi tulis atas nama bangsa Indonesia, lalu tanda tangan Soekarno-Hatta. Baik Bu, saya akan ganti. Sayuti mengetik dengan tangan gemetar namun penuh semangat. Bunyi mesin ketik malam itu bukan sekedar suara logam yang saling bertemu, tapi detak jantung sebuah bangsa yang sedang bangkit. Sudah selesai Bu, saya mendampingi beberapa kata agar lebih tegas dan sesuai dengan semangat revolusi. Saya telah memberitakan pasukan Jepang untuk menjauh dari sini. Kalian aman di sini. Terima kasih Pak Dasan. Persahabatan kita akan dikenang sejarah. Tapi Bu, ini naskah asli, tulisan tangan Ibu sendiri. Saya biar sekali yang menilai. Bagi saya, tulisan tangan Bung adalah sejarah. Ini akan saya simpan sebagai saksi lahirnya bangsa. Ini warisan bangsa. Bendera sudah siap. Merah di atas, putih di bawah. Untuk esok hari. Besok pagi kita umumkan ini. Ini harus tahu bahwa Indonesia telah merdeka. Malam itu, tanpa keramaian, tanpa upacara, tapi dalam kesunyian, bangsa Indonesia mengambil takdirnya sendiri. Selembar kertas, sebuah bendera, dan keberanian yang tak tergoyahkan. Pagi 17 Agustus 1945, matahari belum tinggi, tapi semangat rakyat sudah membara. Di halaman kecil ini, mimpi bangsa akan menjadi kenyataan. Tanpa pesta, tanpa pasukan bersenjata, hanya suara dan keyakinan. Aku hanya mengetik, tapi di balik huruf-huruf ini, aku tahu ini adalah suara jiwa bangsa. Setiap titik, setiap spasi adalah tekad untuk merdeka. Tinta ini mungkin akan luntur, tapi kemerdekaan akan tetap hidup selamanya. Saudara-saudara sekalian, saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa yang sangat penting.
Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Bendera merah putih yang dijahit dengan cinta dinaikkan dengan harap saat itu dunia berubah, Indonesia telah merdeka. Perjuangan belum selesai, tapi hari ini kita telah menang. Ini belum berakhir, ini awal dari segalanya. Bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Dan dari halaman kecil itu lahirlah sebuah bangsa besar, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah